Maka Khalid kemudian berkhutbah di hadapan pasukannya, innal islam al-yawma fi khatar wal muslimina kadhalik wa inni la akhsha an yuqda ala la ilaha illallah minal wujud. Sesungguhnya hari ini Islam dalam keadaan bahaya dan kaum muslimin pun dalam keadaan bahaya, dan aku takut kalimat la ilaha illallah akan dihapuskan dari bumi persada. Wallahi ma nuqatiluhum li'adadin wala uddah wa innama nuqatiluhum lihadzal din. Demi Allah, kata Khalid, kita tidak melawan Romawi itu karena jumlah mereka yang besar, bukan pula karena persenjataan mereka yang luar biasa, bukan. Wa innama nuqatiluhum lihadzal din. Tapi kita akan lawan mereka demi menjaga agama ini. Wal nuqatil duna la ilaha illallah hatta nahlika au turfa la ilaha illallah. Kita akan lawan mereka demi kalimat la ilaha illallah sampai kita yang binasa karena la ilaha illallah atau la ilaha illallah tegak di bumi persada. Maka Khalid memakai kembali baju tempurnya. Kemudian dia berkata, wa islama ha anada qad talabbastu faman aradal jannah falyalbas kama labistu. Wahai Islam, lihat, aku telah memakai baju tempurku. Siapa yang menginginkan surga, maka hendaklah dia memakai seperti apa yang aku pakai. Dalam waktu sekejap, pasukan itu kembali memakai baju tempur mereka, diberangkatkan kembali menuju medan Mu'tah. Pernahkah Anda membayangkan 3.000 pasukan, mereka berjalan seiring sejalan, mereka ibarat gelombang lautan yang siap menggulung siapa saja yang menghadang. Pernahkah Anda membayangkan 3.000 pasukan, mereka semua bertakbir dan bersenandung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya khailallah irkabi, ya khailallah hizbuti. Maha besar Allah, maha besar Allah, wahai tentara Allah, tunggangi kuda kalian, wahai tentara Allah, mantapkan langkah kalian. Pernahkah Anda membayangkan 3.000 pasukan, di antara mereka menyiramkan minyak wangi ke tubuh mereka, seolah-olah bau surga sudah berada di ujung hidung mereka. Dua pasukan pun bertemu. Satu pasukan mereka beriman kepada Allah dan mereka rindu untuk berjumpa dengan Allah. Sementara pasukan yang lain mereka tidak mengenal Allah dan mereka benci untuk bertemu dengan Allah karena kehidupan dunia lebih mereka cintai. Pertempuran pun terjadi, melawan Romawi kembali. Kepala demi kepala terlepas dari lehernya, nyawa demi nyawa meregang dari jasadnya, tangan demi tangan terlepas dari tangannya. Pada saat itu kaum muslimin terjepit kembali, sehingga di antara mereka datang kepada Khalid, ya Khalid, ila aina malja, ila salma wa aja. Wahai Khalid, kemana kita hendak berlari dan berlindung? Apakah ke Bukit Salma atau ke Bukit Aja? Mendengar itu Khalid meneteskan air mata, matanya berkaca-kaca. Dia melihat ketakutan dalam pasukannya, dia melihat kekhawatiran dalam pasukannya. Tapi tiba-tiba akidahnya tumbuh, akidahnya muncul, keyakinannya kepada Allah muncul. Maka Khalid kemudian berkata, wallahi la ila salma wa la ila aja walakin ilallahil multaja. Demi Allah, kita tidak akan berlari ke Bukit Salma atau ke Bukit Aja, tapi kita akan kembali kepada Allah, karena dialah sebaik-baik tempat kembali. Dialah sebaik-baik penentu menang atau kalah dalam pertempuran ini. Maka Allah pun memenangkan mereka yang benar-benar kembali kepadanya. Allahu Akbar, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Maha besar Allah, maha besar Allah yang telah memenuhi segala janjinya. Maha besar Allah yang telah menolong hamba-hambanya. Maha besar Allah yang telah menguatkan bala tentaranya. Maha besar Allah yang telah menghancurkan musuhnya dengan kekuatannya. Apakah yang dimiliki oleh Khalid hanya kekuatan fisik belaka? Tidak. Demi Allah yang telah mengangkat langit tanpa tiang, itulah kekuatan akidah.
Sehingga seorang penyair berkata, innal aqidata fi qulubi rijaliha min dzarratin aqwa wa alfi muhannadi. Sesungguhnya akidah yang sekecil debu, tapi kalau ia menghunjam dalam hati pemiliknya, dia jauh lebih kuat daripada 1000 pedang. Maka Khalid memukul mundur Romawi, sehingga Romawi memilih untuk tidak melanjutkan pertempuran, dan Khalid kemudian memilih untuk tidak mengejar mereka. Khalid lebih memilih menyelamatkan pasukannya, pulang kembali ke Madinah. Dan yang gugur dalam pertempuran itu menurut Ibnu Katsir hanya 12 orang kaum muslimin, termasuk 3 panglimanya. Sementara Romawi ribuan orang jatuh berguguran. Sementara Khalid berhasil mengatur strategi. Pasukan yang kanan dia ke kiri, yang kiri ke kanan, yang tengah ke belakang, yang belakang ke depan, sehingga musuh melihat seolah-olah kaum muslimin mendapatkan banyak bala bantuan, sehingga Romawi memilih kembali pulang dengan menelan pil pahit kekalahan. Allahu Akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Inilah karir pertama Khalid sebagai panglima perang dalam perang Mu'tah, sehingga kemudian Nabi memberikan julukan kepadanya, anta saifullah al-maslul, engkau adalah pedang Allah yang akan senantiasa terhunus.